Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang akan selalu membacakan berita-berita terupdate untuk Anda. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto jelang 100 kerja yang jatuh pada akhir Januari tahun 2025. Hasto menilai bahwa berbagai macam tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo kekinian tak terlepas dari beban masa lalu yang ditinggalkan kepemimpinan sebelumnya. Tentu saja di dalam menghadapi 100 hari tersebut, kami memberikan masukan-masukan yang konstruktif agar arah bangsa Indonesia ini menjadi semakin baik, kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 18 Januari tahun 2025. Hasto juga menyebut bahwa dalam tujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik pemerintahan Presiden Prabowo mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, karena setiap anak bangsa punya tanggung jawab yang sama terhadap masa depan bangsa hal-hal yang strategis terkait dengan pendidikan, kesehatan, membangun kedaulatan pangan, yang menjadi concern dari Presiden Prabowo itu juga mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, sambungnya. Ia lantas menyampaikan catatannya terhadap jalannya pemerintahan Prabowo jelang 100 hari kerja. PDIP, kata dia, melihat ada berbagai hal sebagai akibat beban masa lalu dari kepemimpinan sebelum Prabowo. Hanya saja, PDI Perjuangan mencatat bahwa, di dalam awal pemerintahan dari Presiden Prabowo kita melihat ada berbagai hal sebagai akibat beban masa lalu, yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi kemiskinan, bagaimana keterbatasan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, bagaimana persoalan geopolitik global, persoalan global warming yang juga ikut mempengaruhi situasional perekonomian kita, katanya. Apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya, tidak terlepas dari kondisi dalam negeri kita, dampaknya, perekonomiannya, karena ini juga menimbulkan suatu ekspektasi pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun akibat pertarungan geopolitik global, ujarnya. Untuk itu, kata dia, adanya hal tersebut harus membutuhkan masukan-masukan kepada pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia termasuk PDIP. Dalam sistem kita kan tidak dikenal istilahnya oposisi, kami memberikan masukan-masukan yang konstruktif hal-hal terkait dengan pemberdayaan petani, meningkatkan kesejahteraan gaji guru, kemudian bagaimana membangun industrialisasi kita berbasis sumber daya nasional kita bisa lebih baik, mengembangkan riset inovasi nasional, membangun kepemimpinan anak-anak muda, ini harus kita lakukan sebagai anak bangsa, katanya. Demikian update berita kali ini, bagaimana menurut saudara sekalian mengenai hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya, terima kasih.